24 Desember 1971, Bandara Jorge Chávez di Lima, Peru. Orang-orang yang ingin pulang ke rumah untuk merayakan Natal. Salah satunya adalah Julian Kopke, seorang gadis berusia 17 tahun yang naik pesawat Lanza Flight 508 bersama ibunya, Maria Kopke. Pesawat itu adalah Lockheed L-188 Electra, sebuah pesawat bermesin turboprop yang dikenal cukup andal. Tapi ada satu masalah besar. Maskapai Lanza punya reputasi buruk soal keselamatan. Beberapa tahun sebelumnya, 2 pesawat Lanza jatuh dengan korban jiwa yang besar. Namun, setelah tidak ada penerbangan lain, ibu dan anak itu tetap naik ke pesawat itu. Pukul 11.52 siang, pesawat lepas landas. Awalnya, semuanya tampak baik-baik saja. Julian duduk di kursi 17F dekat jendela, menikmati pemandangan Amazon yang luas di bawahnya. Dia baru saja lulus sekolah menengah dan ingin segera kembali ke rumah mereka di hutan Amazon, di mana orang tuanya bekerja sebagai peneliti biologi. Namun, 1 jam setelah lepas landas, awan gelap mulai menutupi langit. Pesawat mulai bergetar pelan, lalu semakin kuat. Guntur menggelegar, cahaya kilat menyambar di kejauhan. Pilot mencoba menghindari badai, tapi tiba-tiba, brak! Suara keras terdengar. Kilatan cahaya menyilaukan memenuhi kabin. Petir telah menyambar pesawat. Pesawat mulai kehilangan kendali, oksigen turun dari langit-langit, bagasi berjatuhan, dan orang-orang mulai teriak. Pesawat mulai menukik tajam. Julian melihat ke ibunya. "Ini sudah berakhir," kata ibunya dengan tenang. Itu adalah kata-kata terakhir yang ia dengar darinya. Dan tiba-tiba pesawat pecah di udara. Julian tidak ingat tentang saat pesawat meledak. Yang ia tahu dalam hitungan detik, dia masih duduk di kursinya, terikat oleh sabuk pengaman dan jatuh dari ketinggian 3.000 meter atau 10.000 kaki. Angin menghantam tubuhnya. Dia tidak bisa berteriak. Dia hanya bisa mendengar desiran udara yang menggelegar di telinganya. Lalu, kegelapan. Ketika sadar, Julian menemukan dirinya tergeletak di lantai hutan Amazon. Dia masih hidup, tapi tubuhnya penuh luka. Tulang selangkanya patah, lengan kanannya berdarah dan membengkak. Matanya hampir tertutup oleh memar. Kepalanya pusing, mungkin karena gegar otak. Namun yang paling aneh, dia tidak bisa menemukan siapapun di sekitarnya. Dia memanggil-manggil ibunya, "Mama," tapi tidak ada jawaban. Di sekelilingnya hanya ada hutan yang luas dan sunyi. Pepohonan tinggi menjulang. Suara serangga dan burung terdengar di kejauhan. Bangkai pesawat tidak terlihat dimanapun. Saat itu, Julian tidak tahu bahwa dia adalah satu-satunya orang yang selamat dari kecelakaan ini. Julian tahu satu hal, dia harus tetap bergerak. Dia tidak punya peta, tidak punya makanan, tidak tahu arah, tapi dia ingat pelajaran bertahan hidup dari ayahnya, seorang ahli biologi. Jika tersesat di hutan, ikutilah aliran sungai, itu akan membawamu ke manusia. Dengan tubuh yang lemah, Julian berjalan mencari sungai. Butuh waktu sehari penuh sebelum akhirnya dia menemukan aliran air kecil. Hari pertama berlalu, kelaparan mulai menyiksa. Dia hanya punya 1 kantong permen yang ia temukan di hutan. Itu adalah satu-satunya makanan yang dimilikinya. Hari kedua dan ketiga, Julian berjalan di sungai. Terkadang berenang, hujan turun, membuat tubuhnya menggigil. Luka-luka di tubuhnya mulai terinfeksi. Belatung mulai merayapi lengannya yang terluka. Hari keempat, dia mulai kehilangan harapan. Tapi tiba-tiba, dia melihat bangkai pesawat. Di antara reruntuhan, dia menemukan beberapa kursi dan mayat-mayat yang masih terikat. Salah satunya adalah seorang wanita. Dia mendekat dengan hati-hati, berharap itu bukan ibunya. Dan ketika dia melihat wajahnya, dia tahu itu bukan ibunya. Dia menemukan sedikit makanan di reruntuhan, tapi tidak cukup untuk bertahan lama. Jadi, dia harus tetap berjalan.
Julian terus mengikuti sungai, bertarung melawan kelaparan, dehidrasi, dan nyamuk yang menggerogoti tubuhnya. Tubuhnya semakin lemah. Lalu di hari ke-10, dia melihat sebuah perahu kecil yang ditinggalkan di tepi sungai. Di dekatnya ada gubuk kecil. Dengan tenaga terakhirnya, Julian merangkak ke dalam gubuk dan tertidur. Keesokan paginya, sekelompok nelayan lokal menemukannya. Saat mereka melihat gadis ini, kurus kering, penuh luka, dan hampir tak bernyawa, mereka terkejut bagaimana dia bisa bertahan selama ini. Mereka segera membawanya ke desa terdekat. Beberapa jam kemudian, dia diterbangkan ke rumah sakit. Julian adalah satu-satunya yang selamat dari 92 orang di pesawat itu. Setelah pulih, dia membantu tim penyelamat mencari korban lainnya, termasuk ibunya. Sayangnya, setelah beberapa hari pencarian, jenazah ibunya ditemukan. Meski trauma, Julian melanjutkan hidupnya. Dia akhirnya menjadi biolog seperti ayahnya dan menulis buku tentang pengalaman yang berjudul When I Fell from the Sky. Hingga hari ini, kisah Julian Kopke tetap menjadi salah satu kisah survival paling luar biasa dalam sejarah. Bagaimana menurut kalian? Jika kamu berada di posisi Julian, apakah kamu bisa bertahan? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk kisah luar biasa lainnya.